Gak lama 2-3 gang, setelah ini belok ke kanan ya, gitu, gang kedua ini. Terus si cewek jawab lagi, iya, gitu. Saya pikir apa saya dikerjain nih gitu kan, karena udah malam juga, tapi posisi saya adalah pasrah aja lah. Setelah ini saya mau jadi apa mungkin ya nggak tahu lah gitu kan. Berarti belum kayak ada perasaan, oh ini hantu nih gitu belum? Nggak ada sama sekali waktu di situ, belum. Nah baru tuh masuk ke gang situ, saya pastiin lagi, ini bener kan ya gangnya gitu. Nah baru si cowok yang jawab, tapi si cowok tuh jawabnya, iya. Cowoknya baru ada suaranya pas terakhir doang. Iya. Dalam itu pun gede banget, kayak saya tuh kayak di ruangan gitu. Gitu. Nah di situ, oh ya udah. Sambil kan kalau driver online kan kalau kita nyari rumah kan pelan tuh, masuk gang kan ya kita nyari rumahnya. Tapi map-nya udah tahu tuh di handphone. Ini rumahnya yang mana ya? Nomornya yang berapa? Saya bilang gitu. Itu nggak ada jawaban pertama kali. Setelah itu nggak lama saya berhentiin. Saya pastiin lagi, ini rumahnya yang mana pak? Yang depan atau yang belakang? Udah saya sambil nengok belakang tuh, ini rumahnya yang mana yang belakang? Nah itu mereka udah nggak ada. Sudah lemas juga, udah campur aduk lah gitu istilahnya. Tapi kita, ya saya coba tetap tenang aja gitu. Ya udahlah, saya coba jalanin dulu gitu. Nah setelah itu, saya bilang juga terima kasih sudah nganter saya ke sini. Saya ngomongnya di situ. Padahal udah nggak ada. Padahal nggak ada. Saya nge-respect aja lagi gitu. Takut masih ada ya sebenarnya. Iya takut. Tapi pas yang ini yang serunya lagi itu adalah saya waktu bilang kayak gitu ke depan itu rumah udah gelap semua. Ada beberapa tanah kosong atau memang rumah kosong itu gelap semua satu gang. Tadinya nggak gelap. Nggak sama. Beda nggak? Beda banget. Jadi saya masuk situ ya terang rumah gitu kan. Tapi giliran mereka sudah nggak ada. Saya pastiin. Rumahnya sama atau beda? Sama sih, masih sama. Oh sama, maksudnya gangnya sama nih. Gangnya sama. Cuman tadi hawanya rasanya langsung berubah. Gitu. Itu jadi lampu-lampunya tuh sebagian mati semua. Wah. Gitu. Saya mundur lah. Saya ngurutin tadi. Saya masuk dari pertama awal masuk perumahan tuh. Gang-gangnya, belok-belokannya, saya urutin, saya mundur. Ternyata kak, siang saya tadi masuk, itu gangnya di portal. Dan di portalnya udah lama, bukan baru tadi berjam-jam, tapi udah lama. Udah ada. Emang di portal terus? Udah di, di rantai, dan itu udah bener-bener karatan semua. Padahal tadi sebelumnya saya lewat situ, gitu. Nah saya ketemu portal itu, udah masuk jam 3 pagi. Padahal deket? Padahal deket banget. Gak lama saya gitu mapping, ketemulah, alhamdulillah ketemu security. Oh security dan ada security-nya di depan. Oke, karena saya driver dan emang mau permisi mau pulang gitu kan, atau emang basa-basi lah ya gitu kan. Saya berhentilah sebelum pos security itu, dan ada emang posisinya ada security di depan. Emang jagain, dia berdiri megang center gitu. Saya berhenti di sebelum mereka. Saya tanya, Pak, nanti keluar perumahan ini lewat mana ya Pak? Saya bilang gitu. Nah, Pak security jawab, Masnya lewatin jalan ini aja, nanti belok ke kanan, nanti keluar itu ketemu pintu rel kereta api, dia bilang gitu. Oh gitu, ya, makasih Pak. Tapi Bapak lihat saya lewat sini nggak? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Saya sambil nunjuk. Tadi saya nganter ke sana, ada orang tapi udah hilang, Pak, saya diganggu Pak, gitu kan, hilang gitu. Maksudnya hilang gimana? Ya saya digangguin, ya ada sosok lah, saya bilang gitu. Oh, Masnya orang ketiga di bulan ini, dia bilang gitu, yang kejadian kayak gini gitu. Saya bilang, wah gitu ya Pak gitu. Nah, yang uniknya lagi Kak, saat saya interaksi kayak gitu sama juga. Jadi mulutnya si Pak Security itu gerak duluan, suaranya belakangan. Habis saya terima kasih, saya bilang terima kasih ya Pak, udah ngasih tahu jalan ya. Dia ngasih pesan gini, kamu sudah aman, silakan pulang, hati-hati di jalan, dia bilang gitu. Oh, saya pikir aja udahlah, emang pesan kayak gitu. Saya masuk mobil, saya ngelewatin dia kan, karena kan tadi berhenti sebelum dia kan. Nah, setelah saya lewatin dia, senternya itu dia ngasih signal ke saya. Nah, nggak lama si security-nya ini mulai kayak batuk darah Kak.
gitu. Sambil senyum ke saya, batuk darah, gak lama dia sambil senyum juga, itu ada linggis Kak. Linggis ada 2 sisi kan, ada yang bengkok satu sama yang panjang agak tajam itu. Nah itu satu yang sisi bengkok itu ada di sini, sambil kayak turun pelan-pelan, itu tembus di dada. Itu yang saya bikin apa ya, ngeri lah gitu posisi di situ. Jadi paksain jalan karena udah lemas banget tuh, paksain jalan. Saya juga bilang terima kasih Pak sudah ngasih tahu saya jalan gitu. Udah mati sih, nggak langsung bilang kayak gitu. Barulah saya keluar ikutin jalan yang Bapak security tadi. Nah pas setelah lewatin palang pintu rel kereta api yang daerah situ, itu udah mau azan subuh. Dan Makin lama lagi. makin lama lagi saya pikir udah subuh saya bilang. Diceritain sama Saya juga ikut lemes ini. Kalau bayangin ya. Tapi by the way Mas Tanu terima kasih ya, soalnya jelas banget ceritanya. Iya. Aku juga jadi kegambarnya dengan baik juga. Oke, nah mungkin langsung ke Kananta kali ya. Kalau secara cerita sih aku udah jelas banget nih. Jadi siapa itu sosok? Yang dari tadi ada di aku, yang aku dengar adalah satu kecelakaan, Hah? terkunci, terbakar, 2 sosok itu. Tadi aku yang aku dengar cuma kecelakaan, terbakar dan terkunci. Oke. 3 kata itu. Sosoknya, perempuannya lebih pendek daripada laki-laki. Laki-lakinya rambutnya rapi gitu. Ke samping rapi sekali. Perempuannya yang tadi dibilang benar pakai dress. Ada renda dan ada karet. Ada karet di sini. Warnanya putih usam memang. Jadi dia memang 2 sepasang ya. Berarti sepasang itu memang meninggal karena kecelakaan di lokasi itu. Dan banyak yang memang udah Digangguin. diganggu, dikasih lihat, kayak Mas Tanu. Mas Tanu tadi, mukanya sih yang aku jelas lihat, perempuannya mukanya, iya benar mukanya memang jadul, udah orang-orang zaman dulu, sendu. Ya. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa sih, memang mereka suka ngegangguin orang-orang yang mungkin saat itu Mas Tanu capek, udah mulai ngantuk, dan emang aku lihat juga Mas Tanunya ada sensitif juga gitu loh, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya, cuma akhirnya dari situ bahkan sebelumnya udah bisa ngerasa. Tapi kalau mungkin ngelihat yang sampai digangguin, lihat ada interaksi ngobrol, itu ya pas waktu itu. Iya. Laki-lakinya ini kayak ya memang tipe laki-laki yang berwibawa, sedikit bicara, tapi mukanya kayak jahat, bukan jahat, apa ya, tegas gitu loh, kayak tegas. Terus terlihat dari ekspresi perempuan yang dari tadi tergambar di aku, itu memang ada ketakutan justru sama si laki-laki ini. Mungkin kejadian sebelum mereka kecelakaan itu menyakitkan buat perempuan ini sebenarnya. Mas Tanu dibawa ke dunia lain atau gimana sih ini? Ya di situ tempat yang memang banyak teman-temannya gitu loh. Di situ tuh emang lokasi itu banyak dihuni sama makhluk gaib gitu loh. Kalau waktu itu logikanya dia kalah sama ketakutannya dia jadi lebih sensitif lagi, lebih gampang, bahkan jadi lebih sering ketemu sama 2 makhluk itu.